Sobat Industri. Asik, akhirnya ketemu lagi kita di Brosis episode kedua bareng Galuh dan juga Ria. Rian. Nah kemarin kita udah kilas balik nih ya tentang makanan-makanan masa kecil, flashback lah istilahnya industri tuh. Mamin ya. Mamin, terus sempat industri agro juga, rumput laut. Terus industri fashion. Fashion juga, Gal, seru banget. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa nih, Yan? Nah, jadi hari ini aku mau ngomongin tentang G20 nih, ini menarik banget. Jadi Indonesia kan pertama kali ya jadi tuan rumah G20. Setuju banget. Tahun ini Indonesia akan presidensi G20 yang resminya itu dari 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Ya, nah jadi buat Sobat Industri yang mungkin belum tahu G20 nih, Gal. Nih Sobat Industri, G20 tuh Forum Ekonomi Internasional Strategis nih. Yang anggotanya itu merupakan negara-negara di berbagai belahan dunia gitu. Mulai dari negara berkembang sampai ke negara maju. Nah, kerennya nih G20 ini mewakili 66% populasi dunia nih, 79% perdagangan global dan 85% produk domestik bruto dunia dan salah satunya Indonesia. Wow, betul banget Gitu. tuh Rian. Dan ada berbagai macam manfaat yang bakal dirasain sama Indonesia nih. Contohnya di aspek ekonomi. Ada berbagai peningkatan yang akan terjadi. Yang pertama, peningkatan konsumsi domestik yang otomatis akan mempengaruhi juga peningkatan produk domestik bruto. Nggak cuma sampai situ aja, ada juga peningkatan tenaga kerja di berbagai sektor industri yang akan mempengaruhi masa depan. Semuanya itu juga digunakan untuk mendorong kepercayaan investor global yang gunanya juga bisa untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan. Nah, berarti emang presidensi Indonesia di G20 tahun ini tuh emang strategis banget ya, Gal. Terus di sektor industri juga pasti ada nih manfaatnya gitu, Gal. Bener banget. Nah, Kemenperin juga akan ngangkat program industri berkelanjutan lewat pembangunan Smart Eco Industrial Park yang gunanya ini untuk ekonomi hijau di Indonesia ya. Oh, itu Industrial Park itu yang salah satunya di Cikarang itu ya? Iya, bener banget yang di Cikarang. Oh, jadi itu Salah implementasi satunya. itulah ya pemanfaatan teknologi untuk ngembangin kawasan industri hijau. Yes, pokoknya bener gitu. banget. Jadi para pelaku industri itu juga punya kontribusi besar dalam penurunan efek gas rumah kaca. Nah itu pokoknya ini namanya program industri berkelanjutan nih ya, supaya ini memperhatikan lingkungan di sekitar kegiatan industri gitu pokoknya. Gitu, bener banget. Jadi yang ngerasain keuntungan tuh nggak cuma pelaku industrinya aja, tapi lingkungan sekitarnya tuh juga ngerasain keuntungannya yang jadi take and give gitulah ceritanya. Nah Yan, tapi ngomong-ngomong tentang industri berkelanjutan nih, ada salah satu kabar baik juga dari IKM Industri Kecil Menengah di Indonesia. Apa tuh kabar baik katanya? Ini dari industri furnitur Yan, karena Kemenperin ngeluarin program yang namanya restrukturisasi mesin dan peralatan produksi. Gimana? Restrukturisasi. Restrukturisasi. Oke, Iya. apa tuh restrukturisasi? Jadi tuh intinya ini fasilitas pemotongan harga untuk para pelaku IKM buat peralatan mesin dan peralatan produksi untuk produksinya. Oh, jadi setiap IKM tuh pokoknya punya kesempatan yang sama nih buat memanfaatkan fasilitas ini gitu kan ceritanya? Benar, jadi semua IKM itu bisa merasakan teknologi terkini tanpa harus berpikir panjang nih, karena program ini yang mempermudah mereka. Nah, kalau implementasi teknologi gitu, pengembangan teknologi ya, contohnya kalau andaikan yang lagi booming banget nih di kalangan anak muda saat ini, itu kalau kamu tahu kendaraan listrik pasti tahu lah ya, sering lihat pasti sekarang udah mulai banyak. Bener banget, teknologi kendaraan listrik tuh sekarang semakin populer dan potensinya buat berkembang di Indonesia juga tinggi banget ya. Nah iya, dari Kemenperin aja kan lagi fokus nih buat ngembangin kendaraan listrik sampai 14 tahun lagi ke depan. Wah, gitu, mantap. Tapi emang biar ekosistem mobil listrik di Indonesia itu bisa kuat dan nilai ekspornya juga tinggi di negara kita. Nah, setuju banget nih. Terus kalau kamu lihat di internet ya juga, kalau kamu tahu tuh yang namanya rencana pengembangan mobil listrik nih udah ada nih. Yang di RIPIN, tau nggak? Itu rencana induk pengembangan industri nasional. Oh iya. Emang sih selain di Indonesia itu, selain mobil listrik, yang direncanain untuk produksi tuh yang aku tahu sih justru motor listrik nih Yan, yang banyak berseliweran di jalan sekarang. Nah ya bener tuh Gal, kalau kita lihat-lihat di jalanan kan udah mulai banyak tuh ya kendaraan listrik yang lewat tuh. Gitu. Gesits bukan sih Yan? Ya Gesits, itu jadi motor listrik ya produksi Indonesia, basisnya baterai tuh. Wah keren banget. Ya itu diproduksi di daerah Bogor, Jawa Barat, jadi lokal banget, lokal. Wah semoga setelah ini mobil listrik bisa cepet-cepet nyusul diproduksi di Indonesia juga ya Yan. Pasti kerennya kalau banyak mobil-mobil lokal yang listrik, mobil listrik lokal gitu ya, keren juga. Aduh, jadi pengen beli mobil, ngomongin mobil.
Tapi nggak jadi deh, Kenapa? mikirin pajaknya. Kamu lupa ya, kan ada program PPNBM itu loh yang... Oh Iya. iya. Jadi pajaknya disubsidi pemerintah sampai bulan Desember ini nih, tapi kemungkinan juga bisa jadi diperpanjang lagi. Diperpanjang ya? Itu sampai ada subsidinya yang 100%, sampai 100%. Jadi benar-benar ditanggung semua. Wah, berarti pajak pembelian ditanggung gratis 100% ya? Gratis, benar-benar nggak bayar. Wah, kalau gitu bisa maju perekonomian nasional juga dong. Benar, melalui pembelian produk-produk otomotif nih. Wah, jadi semakin semangat nabung nih kalau gini, biar bisa cepet-cepet kebeli mobilnya. Amin, mudah-mudahan ya cepet kebeli deh mobil. Sobat Industri, kalau mau tahu lebih lanjut lagi tentang PPNBM, bisa cek juga nih TikToknya Kemenperin. Karena di situ kita juga ada upload konten tentang PPNBM ya, Yan? Lengkap tuh di situ Sobat Industri, info-info mengenai PPNBM. Jadi saya langsung dicek aja. Gitu. Seru banget deh Yan obrolan kita hari ini. Semakin terbuka lagi ya pandangan kita tentang industri kalau emang seluas itu dan sedekat itu hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari. Iya, tapi ini masih seru nih ya, sebenarnya masih seru banget nih. Tapi waktunya udah mepet banget nih, lagi-lagi. Iya, cepet banget. Nah, tapi jangan khawatir nih Sobat Industri, kita bakal ketemu lagi ngobrol-ngobrol asik lagi di episode Brosis selanjutnya. Bener banget. Tapi sebelum kita berpisah nih sama Sobat Industri, kita umumin dulu juga dong pemenang kuis di TikTok kita. Nah, ya pasti udah pada nungguin nih Sobat Industri. Yes, ini dia pemenangnya. Selamat buat para pemenang nih ya, nanti nama-nama yang sudah tercantum di layar nih akan dihubungi melalui DM TikTok masing-masing. Jadi jangan lupa dicek terus ya TikToknya. Betul, supaya nggak ketinggalan, nanti hadiahnya hilang. Gitu. Buat kita aja. Iya bener. Jangan dong. Oke deh Sobat Industri, kalau gitu Galuh dan Rian pamit undur diri dulu ya dari episode kedua Brosis kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share episode kedua Brosis. Dan jangan lupa subscribe nih, biar nggak ketinggalan episode-episode Brosis selanjutnya. Oke, kalau gitu Brosis! Ngobrol Sobat Industri!